Kemudian dalam sebuah bangunan proyek, Siva sudah dikepung oleh anak buah Babci yang jumlahnya ribuan orang. कहत रहा हम मौत से नहीं डरता हूँ। अबे आना। Kan heboh nih bos, bukan tetemen doang. Lagi-lagi Siva diselamatkan oleh seseorang. Kali ini Vikram Rathor yang datang menyelamatkannya. Orang yang sebenarnya anak buah Babci cari-cari. Melihat dua orang di hadapannya berwajah sama, anak buah Babci terkejut. Vikram pun membawa Siva dan Cuki masuk ke sebuah ruangan dan menguncinya dari luar. Vikram mulai menghajar satu persatu anak buah Babci. Perkelahian pun dimulai. Dalam perkelahian itu, kepala Vikram terkena pukulan anak buah Babci yang membuat Vikram menjadi tidak berdaya hingga mendapat sebuah tusukan di perutnya. Vikram pun mulai goyah dan terjatuh. Tapi tiba-tiba hujan turun dan membasahi kepala Vikram. Perlahan sakit di kepalanya mulai berkurang. Vikram pun berhasil bangkit dan mulai menghabisi anak buah Babci sampai tak tersisa. Di akhir perkelahian, Vikram pun tak lagi kuat menahan rasa sakitnya dan jatuh tergeletak. Di rumah sakit, Inspektur Vishal mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Siva yang terlihat kebingungan. तुम्हारे मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। तेरा इस युग में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। 6 bulan lalu di desa bernama Devgat terdapat sesosok tuan tanah yang juga seorang mafia bernama Babci. Seluruh penduduk desa seperti budak baginya, bahkan seragam polisi tidak lain hanya sebagai penutup tubuh. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah kejahatan Babci. Dan contohnya adalah Inspektur Vishal sendiri. Vishal memiliki 2 orang anak. Pada waktu itu ia bersama kedua anaknya pergi ke rumah Babci untuk mencari istrinya. Ternyata istri Vishal menjadi tawanan dan budak pemuas bagi anak Babci yang bernama Muna. Walaupun kedua anak Vishal telah melihat keberadaan ibu mereka, tapi Vishal yang tidak berdaya menutup mulut kedua anaknya dan meminta pada Babci untuk mengembalikan istrinya. Muna pun mengacungkan 2 jarinya pada ayahnya, yang berarti bahwa Muna ingin bahwa istri Vishal tetap berada dengannya selama 2 hari lagi. Babci pun mengatakan pada Vishal untuk kembali 2 hari lagi untuk membawa istrinya. Kemudian di sebuah stasiun terdapat sekelompok preman pengganggu dan pemalak pedagang dan penumpang. Lalu datanglah Vikram Rathor, seorang polisi yang baru dipindah tugaskan ke desa Devgat. Melihat kedatangan Vikram, para preman tersebut mulai memalaknya. Vikram pun masih terlihat biasa saja dan membiarkan uangnya diambil salah satu preman. Tapi ketika salah satu preman mulai membicarakan putri dan istrinya, Vikram bergegas membawa Changki masuk ke dalam taksi. Setelah itu Vikram pun kembali menemui para preman tersebut dan mulai menghajar mereka. फोटो दिखाने आयो का?
Melihat keberanian Vikram menghajar para preman tersebut membuat masyarakat mulai menaruh harapan pada Vikram sebagai petugas yang akan berani melawan kejahatan Babji. ये पैसे लो जिन जिन से इन लोगों ने पैसे लिए उन्हें वापस कर दो आज के बाद अगर कभी यहाँ नजर आए Ketika sedang beres-beres barang bawaannya, Vikram kedatangan Rajikan dan Visal. Visal yang melihat Changki kemudian menanyakan keberadaan istri Vikram. Tanpa menjawab, Vikram mengeluarkan foto istrinya dan memasangnya di dinding. Visal dan Rajikan pun mengerti dan meminta maaf atas pertanyaannya. Lalu dua anak Visal datang meminta ayahnya agar segera mengantarkan mereka ke sekolah. Melihat dua anak Visal yang seperti tidak terurus, Vikram mulai menanyakan keberadaan istri Visal. Visal terdiam dan bergegas meminta izin untuk mengantarkan anaknya. Merasa ada sesuatu yang Visal sembunyikan, Vikram pun memanggilnya dan mulai menanyakan lagi tentang istri Visal. Setelah mengetahui cerita dari Visal, Vikram pun bergegas mendatangi kediaman Babji. Di sana Vikram mulai memukuli anak buah Babji. Vikram semakin marah ketika ia melihat Muna yang kemudian memukul perabotannya dengan sebuah kayu. Vikram lalu menyeret Muna untuk dibawa. Lalu Babji datang untuk mencegah Vikram. Mengetahui anaknya ingin dibawa Vikram, Babji menyuruh anak buahnya untuk menutup pintu gerbang. Tidak kehabisan akal, Vikram mengikat Muna di depan mobilnya. Hal itu membuat Babji ketakutan, lalu menyuruh lagi anak buahnya membuka gerbang tersebut. Vikram pun berhasil membawa Muna ke penjara. Tertangkapnya Muna membuat menteri kolega Babji menelpon pada Kapolsek dan menyuruh membebaskan Muna. Kapolsek yang takut pada menteri kemudian menanyakan pada Visal dan Rajikan tentang siapa Vikram Rathor yang berani menangkap anak Babji yang membuatnya ditegur menteri. Kapolsek pun mulai melihat arsip Vikram. Kemudian pada acara upacara bendera hari Senin, Kapolsek bertemu dengan Vikram. Kapolsek mengatakan bahwa walaupun prestasi 4 promosi 10 pemindahan tugas dalam waktu 4 tahun, bukan berarti Vikram mengabaikan rasa takutnya. Maksud Kapolsek adalah agar Vikram mau berpikir tentang penangkapan anak Babji, yang bukan tidak mungkin akan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Vikram menjawab bahwa setiap hari dalam tugasnya ia selalu merasa ketakutan. Tapi bukan takut pada orang-orang seperti Babji. Melainkan Vikram takut jika janji, tugas, dan sumpahnya untuk mengabdi pada negara tidak terwujud. Jawaban Vikram membuat seluruh polisi memberikan hormat kepadanya. Sulitnya mengubah pendirian Vikram, Babji menyuap seluruh perangkat pengadilan untuk membebaskan anaknya dengan berpura-pura bahwa Muna menderita gangguan jiwa. Muna pun bebas dari penjara. Kebebasan anaknya tidak membuat Babji puas hati. Dia menelpon menteri dan merencanakan membalas dendam pada Vikram. Babji pun mengadakan pesta dengan mengundang menteri, yang membuat otomatis pihak kepolisian pun ikut datang melakukan pengawalan pada Pak Menteri. Muna yang pura-pura gila meminta pada menteri agar diizinkan bermain ucing sumput dengan para polisi. Jadi siapapun polisi yang Muna tunjuk, ia akan mengejarnya. Dan jika polisi itu tertangkap, mereka harus dihukum dengan membuka seragamnya. Muna pun langsung menunjuk pada salah satu polisi dan mulai mendekatinya.
Melihat itu, Vikram langsung mengeluarkan pistolnya dan menodongkannya pada Muna. Tapi menteri menyuruh Vikram untuk menahan diri dan membiarkan Muna, karena itu hanya sebuah permainan. Vikram pun mengeluarkan peluru dan menaruhnya di tangannya. अरे तू नहीं उसको पकड़ूंगा। Muna pun berhasil menangkap satu polisi dan membuatnya melepaskan seragamnya. Setelah berhasil menelanjangi salah satu polisi, Muna mengambil ikat pinggang polisi tersebut dan lalu mengalungkan di lehernya. Lalu Muna mulai menunjuk Vikram untuk jadi bahan permainan berikutnya. Vikram yang sadar bahwa permainan itu adalah untuk mempermalukannya mulai merencanakan strategi. Secara perlahan Vikram mulai naik ke atas tangga untuk menjauhi kejaran Muna. Ketika sudah sampai di lantai atas rumah Babji, Vikram menaburkan peluru yang ada di tangannya. Muna pun mulai berlari mengejar Vikram. Muna tergelincir menginjak peluru. Dia pun terjatuh ke bawah. Ikat pinggang yang berada di lehernya menyangkut pada sebuah pohon. Muna pun modar tergantung. Setelah kemodaran Muna, Vikram menyuruh Vishal untuk menulis laporan kematiannya dengan catatan bahwa orang gila telah melompat dan tewas dengan sendirinya, dan menulis Pak Menteri sebagai saksinya. पुलिस ऑफिसर की वर्दी भी अपनी ड्यूटी निभाती है बापजी। Kemudian pada sebuah acara perayaan Dussehra, masyarakat berkumpul dan bersukacita, bukan untuk merayakan Dussehra itu sendiri, melainkan berbahagia untuk Vikram Rathore, orang yang sudah berani melawan kejahatan Babji. Di tengah meriahnya pesta, Vikram melihat anak buah Babji. Vikram memerintahkan kepada Vishal agar berhati-hati. Lalu tiba-tiba patung Rahwana yang berada di belakang Vikram menusukkan pedangnya. Ternyata patung tersebut berisi adik Babji yang bernama Titla. Melihat Vikram terluka, masa pun ketakutan, berlari berhamburan. Salah seorang anak berlari di antara tumpukan batu yang membuat kakinya terjepit. Perkelahian pun dimulai. Titla berulang kali menyerang luka Vikram yang membuatnya menjadi kesakitan. Tapi Vikram tetap berhasil mengajar Titla. Lalu Titla mengeluarkan pistolnya. Di tengah pergumulan keduanya, Titla melepaskan tembakannya yang pelurunya menyasar mengenai batu yang digunakan untuk mengganjal mobil polisi. Mobil pun berjalan tanpa tuan. Melihat mobil berjalan menuju anak kecil yang kakinya terjepit batu, Vikram pun lengah yang membuat perutnya tertusuk. Vikram berlari menghentikan mobil tersebut. Alhasil sang anak pun terselamatkan. Tapi Titla datang dan menembak Vikram. Vikram pun tak berdaya. Mayat Vikram lalu digantung di tengah-tengah keramaian alun-alun. Bermaksud memberitahu pada warga desa agar tidak berani menentang Babji. Tapi ketika ingin dimakamkan, Rajikan melihat mata Vikram masih berkedip. Tandanya bahwa Vikram masih hidup. Melihat Vikram masih hidup, Vishal memohon pada warga desa agar menyembunyikan berita ini dari Babji dan komplotannya. Mereka pun membawa Vikram ke Mumbai untuk mendapat perawatan. फिर उन्हें मुंबई ले आए, मल्टीपल टेस्ट हुए। Kembali ke rumah sakit, Rajikan meminta maaf pada Siva karena telah melibatkan Siva dalam masalah ini. Semua itu dikarenakan mereka bingung melihat Changki yang tidak mau makan jika tidak melihat ayahnya. Untuk itu ketika Jagdish melihat Siva di supermarket, mereka pun merencanakan semua ini. Sebelum tewas, Vikram menitipkan Changki pada Siva. Siva pun mengatakan
bahwa Chungki kini menjadi putrinya. चिंकी अब मेरी बेटी है सर क्या हो गया पापा? Setelah mengkremasi Vikram, Shiva pun melanjutkan perannya dan mulai mendatangi desa Devgat. Di tengah pungutan pajak Babji pada warga desa, dia dikejutkan dengan kedatangan Shiva yang menyamar menjadi Vikram Rathore. Shiva pun mengambil uang-uang itu untuk dikembalikan pada warga desa. नहीं यहाँ वापस चलो ये क्या हो रहा है गीता विक्रम राठौर है तो झपटने के लिए Di situ Shiva mengatakan bahwa besok siang pada jam 12 ia akan menjarah gudang gandum Babji dan membagikannya pada warga desa. Pada suatu malam Paro datang menemui Shiva. Tidak ingin sandiwaranya diketahui, Shiva mengatakan bahwa dia tidak mengenal Paro karena dia adalah Vikram. Walaupun sebenarnya Shiva tidak bisa menahannya ketika Paro memperlihatkan pinggul seksinya. कहाँ था मैं यहाँ Paro pun pergi dan tiba-tiba terdengarlah suara benda yang jatuh ke dalam sumur. Mendengar itu Shiva yang sudah dalam rumah berlari memanggil Paro dan lalu bergegas nyemplung ke dalam sumur. Ternyata itu hanya akal-akalan Paro untuk meyakinkan bahwa dia benar-benar Shiva, orang yang mencintainya. Akhirnya Shiva pun menceritakan semuanya pada Paro. शिवा के साथ साथ अब मैं भी चिंकी का ख्याल रखूंगी। Keesokan harinya, tepat jam 12, Babji and the Gang sudah menunggu Shiva di gudang gandumnya. Shiva menelpon pada Babji bahwa sebenarnya dia kini berada di gudang miras milik Babji, yang lalu meledakkan gudang tersebut. Mendengar itu, Babji membawa anak buahnya menuju gudang mirasnya. Namun setelah kepergian Babji, Shiva dan warga desa datang ke gudang gandum dan mulai menjarah semua gandum milik Babji. Sesampainya Babji di gudang mirasnya, Shiva menelpon lagi dan mengatakan kenapa Babji begitu bodoh dengan mendatangi gudang yang sudah terbakar. Sementara ia meninggalkan gudang yang penuh dengan bahan makanan tanpa penjagaan. Babji yang kesal langsung menuju gudang gandumnya. Tetapi sesampainya di sana, gandum-gandum di gudangnya sudah ludes dijarah oleh warga. Vikram berkata pada Babji bahwa besok jam 12 siang ia menantang dan menunggu Babji dan Titla untuk datang ke alun-alun. Karena warga desa akan melakukan penghakiman kepadanya. Babji mengatakan untuk menunggu besok bagaimana Shiva bisa keluar dari gudangnya hidup-hidup. Babji pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Shiva. Tapi ketika anak buahnya mulai mengejar Shiva, tiba-tiba boom. Gudang Babji hancur berkeping-keping dan membuat anak buahnya berhamburan. Tidak sampai di situ, sebelum pergi Shiva pun meledakkan mobil-mobil milik Babji. मैं उड़ाता हूँ Hari selanjutnya di alun-alun, Shiva mengajak para warga desa untuk beramai-ramai melawan kekejaman Babji. Mendengar itu, Babji menantang pada warga desa untuk melawannya. Tapi jangankan melawan, tak satu pun warga desa yang berani menegakkan kepalanya menatap Babji. Untuk membuktikan pengaruhnya, Babji menyuruh istri Vishal untuk duduk di pangkuannya. Tapi di luar dugaan, istri Vishal marah dan berani menendang Babji sampai terjungkal. Aksi istri Vishal ini menjadi pelopor keberanian warga desa untuk melawan Babji dan anak buahnya.
Babci pun diseret ke dalam penjara dan terus mendapat siksaan dari para polisi. Setelah habis dipukuli dalam penjara, Babci menemui Titla. Melihat sang kakak babak belur, Titla pun marah dan menculik Paro dan Changki. Ketika Titla menyuruh anak buahnya membunuh Changki, tiba-tiba jelek. Pisau terbang menembus mulutnya. Shiva pun datang ke markas Titla. Anak buah Titla pun mulai menyerang Shiva. Dengan cepat, Shiva melemparkan batu ke arah sarang tawon. Seketika itu jutaan tawon menyerang anak buah Titla yang membuat mereka lari kocar-kacir. Shiva pun mengajak Paro dan Changki untuk kabur. Namun saat sampai di sebuah lembah, anak buah Titla berhasil menghadang Shiva. Pertarungan pun tak terelakkan. Setelah berhasil mengalahkan para anak buah, akhirnya Shiva pun harus berhadapan dengan Titla. Pertarungan berlanjut di sebuah jembatan. Titla yang sudah tidak sanggup melawan Shiva mengikat tubuhnya dengan tali, lalu turun ke lembah untuk menghadang Paro. Babci pun datang menyerang dan menusuk Shiva, tapi Shiva berhasil memukul balik Babci. Melihat Titla menghadang Paro, Shiva mengikat dan menjatuhkan Babci dengan ujung tali yang Titla gunakan untuk turun. Seketika Titla pun terangkat ke atas. Titla dan Babci pun tergantung di atas. Akhirnya Shiva mengambil sebuah kampak dan memutuskan tali yang mengikat Babci dan Titla. Alhasil Babci dan Titla pun terjatuh dari atas dan mereka pun modar. Mayat keduanya dibawa ke alun-alun untuk dipertontonkan pada warga desa. Cerita pun selesai. सर थोड़ा तो मारिए ना Cita-cita cinta tak tak.